Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di hari ke-23 Ramadan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah dan amanah Allah yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini adalah nikmat dan amanah harta. Harta dalam terminologi atau kata yang digunakan dalam Quran bisa disebut mal. Jamaknya amwal. Kata ini cukup banyak berulang disebutkan Allah dalam Quran. Tidak kurang dari 130 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata ini. Tentunya cukup menarik untuk kita kaji bagaimana sebenarnya posisi harta dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang beriman perlu untuk mengelola dan melaksanakan amanah harta ini. Bagaimana saja potret orang-orang yang tergelincir karena gagal dengan ujian harta. Ini akan kita kaji dan kita bahas pada jumpa kita di siang hari yang berbahagia ini. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari posisinya semula pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, umurnya kemana habis. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya kemana digunakan. Wa an ilmihi madza amila bih, ditanya juga tentang ilmunya, apa yang sudah dia buat dengan ilmunya itu. Dan yang terakhir Allah tanya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan pamungkas, Allah akan tanya kepada kita semua tentang harta yang Allah titipkan untuk kita. Dan pertanyaan tentang harta ini jauh lebih banyak dibandingkan pertanyaan-pertanyaan tentang urusan lain. Karena disebutkan dalam hadis Nabi 2 sisi yang akan kita pertanggungjawabkan. Min ainak tasabtah, dari mana harta itu sumbernya kau dapat. Wa fima anfaqta, kemana uang itu, harta itu engkau belanjakan. Jadi kalau ditanya umur, 1 pertanyaan aja. Masa muda, 1 pertanyaan aja. Ilmu, 1 pertanyaan aja. Tapi begitu terkait masalah harta, ditanya dari mana sumber, kemana tujuan. Jamaah rahimakumullah. Berangkat dari hadis ini, para ulama menyimpulkan dalam konteks pertanggungjawaban manusia kepada Allah tentang harta, manusia itu terbagi 4 kelompok. Ketika kita nanti pada hari kiamat harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan pada kita, manusia tanpa terkecuali akan masuk ke dalam 4 golongan. Dan disebutkan 1 golongan yang selamat, 3 golongan enggak selamat. Siapa golongan yang selamat? Golongan yang selamat adalah orang
yang dapat harta dari sumber yang halal dan dia belanjakan pula untuk tujuan yang halal. Sumbernya halal. Kemana dia gunakan? Untuk yang halal. Ada kelompok kedua. Ada orang yang hartanya dapat dari sumber yang halal, tapi dia gunakan untuk tujuan yang haram. Kalau ditanya, dapat dari mana duit? Ya dari kerja. Tapi ketika dilihat, kemana kau gunakan uang yang aku amanahkan kepadamu? Kata Allah. Ada pula yang mungkin penghasilannya sebagian ikut judi online. Sebagian pula ikut hal-hal yang diharamkan dalam pandangan agama. Ini mungkin sumbernya halal, tapi karena dia gunakan untuk tujuan yang haram, tak bisa dia mempertanggungjawabkan. Ada kelompok ketiga, hartanya dari sumber yang haram, tapi digunakan untuk tujuan yang halal. Korupsi dia, habis itu bagi untuk anak yatim katanya. Ya, dari mana duit? Korupsi. Ya, tapi kan aku pakai untuk bagi-bagi anak yatim. Uang ini dipakai untuk umroh. Uang ini untuk sedekah ke pesantren. Uang ini kan untuk dibagi-bagikan kepada janda-janda, anak-anak fakir miskin. Nah, jadi dalam Islam tidak ada yang namanya konsep beramal ala Robin Hood. Tujuannya baik, tapi sumbernya enggak baik. Maka yang masuk kelompok ketiga ini belum tentu selamat juga. Tapi kelompok yang jelas-jelas pasti akan paling berat pertanggungjawaban, merekalah yang hartanya berasal dari sumber yang haram dan dibelanjakannya pula untuk tujuan-tujuan yang haram. Jadi haramnya ini haram kuadratnya. Haramnya double. Sudah haram dari sisi sumber, haram lagi dari sisi kemana dia belanjakan. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang harta, maka kita tak bisa lepas membincangkan harta dari dua sisi. Pertama, bagaimana kita memperoleh harta, dan yang kedua, bagaimana kita membelanjakan dan menggunakan harta kita. Jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita untuk belajar mencintai harta. Kenapa? Mencintai harta tak perlu dipelajari, karena sifat ini sudah melekat pada tabiat manusia sejak manusia diciptakan. Tiap orang begitu lahir sudah ada yang namanya cinta untuk memiliki. Jadi nggak perlu dilatih untuk mencintai uang, mencintai emas, mencintai apa objek-objek yang punya nilai ekonomis tinggi. Makanya kalau kita lihat seorang bayi usianya mungkin baru di bawah 2 tahun, bahkan masih setahun, kalau dia sudah diberikan suatu barang, bagaimana bayi tersebut memegang dengan begitu erat benda yang diberikan kepadanya. Kalau ada orang lain datang mau merampas dan merebut, bayi itu seketika menangis. Ini potret gambaran bagaimana manusia sejak awal kehidupannya sudah memiliki kecenderungan untuk mencintai harta benda yang ada. Makanya kalau kita lihat, Allah mengatakan dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian semua wahai manusia, semuanya cinta uang, cinta harta dengan cinta yang besar. Dan tentunya apakah salah mencintai harta? Tidak. Menjadi problem adalah ketika kita mencintai harta dengan kecintaan yang membuat kita meletakkan harta menguasai hati, sehingga kita mengorbankan segala sesuatu hanya demi harta. Makanya dulu nasihat para ulama apa? Mau uang banyak, uang sedikit, yang paling penting letakkan hartamu di tanganmu, jangan letakkan hartamu di hatimu.
Kalau harta diletakkan dalam hati dan harta, kecintaan terhadap harta makin lama makin membesar dalam hati, apa yang terjadi? Kita akhirnya bekerja tujuannya mencari uang demi uang, mencari harta demi harta. Dan tanda orang yang sepi itu, ketika sudah dapat harta, bahkan dia pelit untuk dirinya sendiri dalam membelanjakan hartanya. Ini tandanya apa? Udah dijadikan harta itu sebagai tujuan. Padahal kita mencari harta karena harta adalah sarana yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan hal yang lain. Mau sedekah perlu uang, mau berzakat perlu uang, mau ke masjid dengan pakaian yang indah perlu uang. Bahkan banyak ketaatan pun membutuhkan biaya. Apakah salah mencari uang? Tidak. Tapi yang menjadi problem ketika seorang menjadikan cintanya kepada harta menjadi tujuan akhir, maka semua waktu, pikiran, energi yang ada pada dirinya digunakannya semata-mata untuk mikirkan harta, mengumpulkan harta, hingga dia diabaikan dan dilalaikan dari apa yang lebih besar daripada itu. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bercerita tentang sumber harta, ada begitu banyak sumber harta yang halal dalam Islam. Yang pertama tentunya sumber harta yang paling pokok, harta yang kita peroleh lewat bekerja. Dalam Islam tidak ada uang dan harta yang lebih baik diterima seseorang melebihi kebaikan harta yang kita dapatkan dari hasil keringat usaha kita masing-masing. Makanya ada hadis Nabi dikatakan tidak ada satupun makanan yang lebih baik dimakan seseorang melebihi makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Dan Nabi Allah Daud makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi ketika kita bekerja, ini bagian dari ibadah. Bekerja untuk apa? Supaya aku dapat memenuhi kebutuhanku, kebutuhan keluargaku, kebutuhan orang-orang yang dalam tanggunganku. Kalau niat kita adalah agar kita dapat memperoleh harta yang dengannya kita memenuhi kebutuhan, maka yang demikian itu masuk kategori amal soleh dan ibadah fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini profesinya pandai besi. Kalau zaman sekarang Jabir ini macam tukang las lah. Karena dia profesinya itu pandai besi, maka termasuk tangan Jabir itu tangan yang paling kasar. Tapi di saat duduk bersama banyak sahabat, Rasulullah memegang tangan Jabir, mencium tangan tersebut di depan sahabat yang lain. Kemudian Nabi berkata, inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sebagai isyarat dari Nabi kepada kita semua, tangan yang kita fungsikan dan kita maksimalkan untuk bekerja, itu termasuk di antara anggota tubuh yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang memperoleh harta lewat apa? Lewat warisan. Ada 14 ayat dalam Al-Quran cerita tentang warisan dengan detail. Meninggal seorang, berapa dapat bapaknya, berapa dapat ibunya, berapa dapat suaminya, berapa dapat istrinya, berapa dapat anaknya. Ya. Semakin besar tanggung jawab kita kepada orang yang meninggal yang menjadi pewaris, bagian warisan kita pun makin besar. Cuma problemnya zaman sekarang, orang pas bagi warisan tanya berapa bagianku, tanya. Tapi di saat dimintai pertanggungjawaban dari sisi siapa yang menjadi orang-orang yang kemudian berada di bawah tanggungannya, tak jarang orang menghindar. Makanya di sini menjadi satu hal yang menarik. Al-ghunmu bil ghurmi. Berapa yang kau dapat dari warisan sesuai dengan berapa besar tanggung jawab yang kau pikul. Itulah kaidah. Jangan dibalik. Kalau dapat
ya yang besar, ya sudah berarti paling kecil tanggung jawab. Tidak seperti itu. Syariat Islam membawa prinsip-prinsip bagaimana kita peroleh harta. Ada lagi harta yang kita peroleh lewat apa? Hibah. Ada orang menghadiahkan sesuatu, ya boleh. Hibah pemberian secara mutlak. Tapi dalam Islam hibah, apabila pemberi hibah mensyaratkan pada hibah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, maka seorang terlarang untuk menerima hibah itu. Mau bangun rumah ibadah, ada bantuan dari non-muslim, boleh, selama tidak bersyarat hibahnya. Tapi kalau ada pula dibuat persyaratan, nanti nggak boleh begini ya, katanya. Atau misalnya dia mau ya membangun rumah, ada yang memberikan bantuan, ini hibah dari saya, bantuan. Tapi ketika hibah tersebut disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, maka apabila kita tak mampu memenuhi persyaratan itu, atau hibah tersebut syaratnya bertentangan dengan aturan agama, maka yang demikian itu terlarang untuk diterima. Kenapa? Karena kalau sudah terima hibah, etika dan akhlaknya tak boleh hibah itu diminta lagi. Al-aidu fi hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu fi qai'ihi. Seorang yang sudah memberikan hibah kemudian minta balik apa yang sudah dihibahkannya, perumpamaannya seperti seekor anjing yang menjilat kembali ludah dan air liur yang sudah dibuangnya. Jadi ini satu potret gambaran yang begitu buruk untuk menggambarkan tidak etisnya suatu hibah diberikan kemudian dibatalkan. Kecuali apa? Hibah orang tua kepada anak. Orang tua ngasih hibah kemudian dibatalkan, boleh nggak? Boleh. Karena pada dasarnya kita dan harta yang kita miliki adalah milik orang tua kita. Karena orang tua kita adalah sebab kita ada di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat lagi, termasuk di antara sumber yang boleh dalam memperoleh harta apa? Ya, menerima sedekah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengharamkan bagi dirinya, bagi keluarganya menerima sedekah dan zakat. Makanya salah satu keistimewaan hukum berlaku bagi Nabi dan para zuriat Nabi ketika diberikan sesuatu oleh sahabat, apa itu? Kata Nabi, ini sedekah untukmu Nabi. Kami para Nabi tak terima sedekah. Tapi ketika sahabat yang sama memberikan benda lain, dikatakan ini hadiah dariku Nabi untukmu. Nabi mau menerimanya. Kenapa? Jadi ini menggambarkan pada kita esensi zakat, sedekah, atau apapun derma-derma sosial yang diberikan kepada orang lain, pada esensinya itu adalah kotoran dari harta. Jadi orang ketika dapat zakat bukan malah bangga, tapi dia harus mencoba semaksimal mungkin. Kalau bisa tahun depan aku yang bersihkan hartaku, bukan sebaliknya aku menampung kotoran dari harta orang lain. Dengan demikian di sini kita melihat bagaimana Islam menekankan pentingnya memilih dan memilah sumber terbaik bagi harta yang kita peroleh. Nah, termasuk salah satu sumber harta yang paling buruk dalam agama apa? Meminta-minta. Karena dalam Islam pada dasarnya tak boleh meminta-minta kecuali dalam 3 kondisi. Apa aja 3 kondisi itu? Pertama, boleh orang meminta-minta kalau dia terkena bencana alam. Kena banjir, kena longsor, habis hartanya semua. Ya, ketika itu untuk menyambung hidup, minta-minta, boleh. Kedua, orang yang menjadi korban kebakaran. Ya, habis semua, lahap. Maka kita bantu dia untuk bisa menyambung hidupnya. Yang ketiga,
orang yang pailit, hitung-hitung utangnya semua, kalaupun dijual aset semua tak cukup untuk menutupi utangnya, maka boleh. Selain dari tiga ini, maka demi menjaga kehormatan seseorang, agama nggak nganjurkan orang minta-minta. Man sa'ala walahu ma yughni fa inna mastazada min azabin nar. Siapa yang minta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupkannya dari meminta-minta, maka orang yang bersangkutan pada hari kiamat seakan-akan meminta untuk ditambah siksa api neraka. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Sumber yang baik, sumber yang berkualitas menentukan keberkahan. Makanya dalam masalah sumber harta, semakin harta itu bisa kita pastikan kehalalnya, jamaah rahimakumullah, semakin nilai keberkahan pada harta besar. Ya, kadang-kadang penghasilan ini kan bukan hanya perkara berapa nominalnya, tapi apakah yang kita peroleh dapat mencukupkan segala biaya dan kebutuhan hidup kita. Kalau orang bekerja demi memenuhi kebutuhannya, insya Allah Allah cukupkan. Tapi kalau dia bekerja demi memenuhi dan memuaskan keinginannya, niscaya keinginan itu tidak ada batasnya. Jamaah rahimakumullah. Di sisi lain, kemana tujuan harta itu kita keluarkan? Dalam agama, sebelum kita mengeluarkan harta untuk tujuan-tujuan yang sifatnya boleh dan sunnah, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta itu mana yang masuk kategori wajib. Apa saja belanja wajib yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Pertama, masuklah di situ belanja dalam bentuk nafkah wajib. Para kepala keluarga Allah perintahkan, liyunfik zu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang berkemampuan, berkelapangan memberikan nafkah sesuai dengan berapa penghasilan yang dia peroleh. Mungkin di awal pernikahan dulu jabatannya belum tinggi, maka dia kasih nafkah nominal tertentu. Tapi seiring dengan bertambahnya promosi karirnya di kantor atau tempat di mana dia bekerja, kalau Allah lapangkan rezekimu, lapangkan juga nafkah untuk keluargamu. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang juga mertua Rasul, namanya Abu Sufyan. Istri Abu Sufyan suatu hari datang menghadap Nabi. Rasul, kau kenal kali sama suamiku Abu Sufyan tuh. Kenapa Hindun? Abu Sufyan ini kalau kasih nafkah nggak pernah cukup untuk kami. Sikit kali, pelit kali dia orangnya. Ketika itu Hindun bertanya, boleh nggak aku ambil dari harta suamiku tanpa sepengetahuan dia? Ketika itu Rasulullah SAW memberikan jawaban yang jelas. Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kau ambil dari harta suamimu yang mencukupkan untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang pantas. Jadi Rasulullah tegaskan, kalau nafkah dikasih kurang, tahu memang ada disimpan itu, tapi tak mau dikasih, maka boleh sekedar untuk memenuhi kebutuhan diambil. Untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Tapi tentunya jamaah rahimakumullah, bagaimana nafkah wajib ini penting sekali. Karena boleh jadi ini adalah bagian dari salah satu faktor yang dapat menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Ada sebuah buku menarik ketika Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada 3 ikatan suami istri yang buat pernikahan itu langgeng. Sakinah, mawaddah, rahmah. Ya. Saya pernah baca sebuah buku judulnya Sakinah Finance. Dalam buku itu apa yang digambarkan? Salah satu faktor
yang sangat menentukan bagaimana ketenangan dalam rumah tangga adalah faktor ketercukupan dalam pemenuhan biaya-biaya hidup. Maka di sini ada aturan main. Dan jamaah rahimakumullah, pernah sahabat bertanya, Rasul, kalau aku punya uang 1 dirham, aku sedekahkan. Ada uang 1 dirham, aku belanja makan untuk diriku. Aku punya 1 dirham, aku berikan untuk keluargaku. Mana dari 1 dirham ini di antara yang 3 tadi yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Yang kita sedekahkan, yang kita makan, atau yang kita kasih untuk keluarga kita? Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, dirhamun tunfiquhu ala iyalik khairum min dirhamin tatasaddaq bihi. 1 dirham uang kau belanjakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, itu lebih baik dibanding dirham yang kau belanjakan untuk orang jauh. Jadi jangan kita cerita untuk sedekah orang jauh kalau nafkah orang terdekat pun belum diberikan. Makanya kaedah, tidak boleh dizakati siapa yang wajib dinafkahi. Jangan pula untuk ayah maknya, udahlah aku kasih zakat aja, padahal itu kewajiban dia. Di antara pengurang dari bruto penghasilan kotor kita, sebelum kita hitung berapa zakat penghasilan untuk kita keluarkan 2,5%-nya, ditengok dulu nafkah wajib berapa. Masuk situ uang bayar uang air, uang listrik, uang pendidikan untuk makan. Kalau rumah masih sewa, uang sewa rumah, ya. Ini semua dipotong dulu. Baru dilihat berapa sisa setelah berputar 1 haul setahun. Kira-kira dari yang sisa itu lewat nggak nisab. Nah, jadi sebelum keluarkan zakat pun nafkah wajib. Baru setelah kita temukan ada berlebih, setelah kita keluarkan biaya belanja kebutuhan pokok tadi, barulah datang kewajiban untuk berzakat. Dan zakat ini jaminan, jamaah rahimakumullah, keberkahan pada harta kita. Walaupun zakat mal itu ya nggak mesti harus dikeluarkan bulan Ramadan, tergantung sejak kapan kita mulai menghitungnya. Berputar 1 haul melebihi nisab, kalau melebihi nisab baru dihitung dari Januari, ya, atau misalnya kita anggaplah dari bulan Rajab tahun ini, berarti baru jatuh setelah berputar 1 haul di Rajab tahun depan. Nah, setelah kita sisihkan, kalaupun mau sebagian didistribusikan Ramadan, nggak masalah. Atau bahkan sebelum jatuh temponya boleh juga. Tapi yang jelas mulai penghitungan itu penting. Dan zakat yang kita sisihkan itu setelah kita keluarkan terlebih dahulu nafkah wajib. Baru setelah belanja-belanja wajib, barulah keluar belanja-belanja sunnah. Belanja sunnah apa? Mau sedekah, mau jalan-jalan, memenuhi keinginan, silakan. Kulu washrabu wala tusrifu, innallah la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Allah enggak suka orang-orang berlebihan. Jadi dalam batasan tertentu, selama masuk kategori wajar, ya, maka sebenarnya bolehkah seorang pelesiran, bolehkah seorang membelikan baju yang baik, memberikan kendaraan yang mewah, boleh saja dalam batasan tertentu, selama itu tidak sampai menjadikan orang yang bersangkutan kemudian tidak mengeluarkan mana belanja wajibnya. Jangan pula gara-gara beli mobil jadi nggak keluarkan zakat. Harus mobil yang mahal dulu, akhirnya habis semua uang, tak dikeluarkan zakatnya. Ini jadi salah. Tahu kita prioritas. Barulah belanja-belanja mubah. Belanja mubah apa? Ya banyak. Belanja selama itu masuk kategori hiburan, mubah. Selama tidak melalaikan kita dari yang wajib. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan kita harus perhatikan, larangan dalam membelanjakan harta itu ada 2.
Pertama, dilarang israf. Yang kedua, dilarang mubazir. Apa bedanya? Wala tubazzir tabzira. Janganlah kalian bersikap mubazir. Mubazir itu saudara setan, disebutkan dalam surah Al-Isra. Arti mubazir, membelanjakan harta walaupun hanya sedikit untuk yang haram, namanya mubazir. Kalau dia pergi ke swalayan, nampak diskon 99%, bir tidak, merek yang disebutkannya. Wih, murah kali nih, 99%. Tapi karena dia beli sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, maka namanya mubazir. Semua belanja kita untuk yang haram namanya mubazir. Makanya 1 dirham kita belanjakan untuk yang haram, itu berat pertanggungjawabannya. Apalagi kalau kita belanjakan nominal yang lebih besar. Nah, jamaah rahimakumullah. Untuk itulah masalah harta ini penting sekali, dan kuncinya adalah kita menyadari pemilik sebenar harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah pemegang manfaat. Kita yang punya manfaat. Maka dari itu, sebagai penutup dari kajian di siang hari berbahagia ini, sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin gambarkan dari 10 sahabat Nabi yang masuk kategori al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang sudah dapat kabar gembira masuk surga sebelum mereka meninggal, masih di dunia udah dikasih tahu kau penghuni surga. 10 sahabat Nabi tadi, 7 dari 10 sahabat tadi adalah masuk kategori orang kaya. Masuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ya. Ini semua termasuk sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan bisa kita katakan pedagang, pengusaha. Walaupun ada 3 lain masuk golongan ekonomi lemah. Sebut saja macam Bilal, Ali. Ya. Tapi ini menunjukkan pada kita bagaimana ketika kita bersungguh-sungguh mencari harta dari sumber yang halal, kita belanjakan juga pada tujuan yang halal. Apa yang dikatakan Nabi, sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Jadi kita sangat berharap banyak lahir Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq yang baru. Ketika Nabi minta apapun untuk perjuangan Islam, ada yang siap. Kalau semuanya masuk ekonomi lemah, nah ini kan berarti minta disubsidi semua. Siapa yang mensubsidi? Umat sangat terbantu di awal dakwah. Ada Khadijah, seorang businesswoman yang siap merelakan hartanya di jalan Allah. Karenanya, kalau dikaitkan dengan semangat jihad fisabilillah, modal kita berjihad itu cuma 2. Wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau enggak berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa. Ya, kalau masih ada harta untuk apa nyawa, kan begitu. Bagaimana saat ini di bulan suci Ramadan kita rasakan bagaimana ya rasa lapar. Bayangkan saudara kita di Palestina, ya, bahkan Ramadan pun perang. Ngantri makanan ambil untuk berbuka pun ditembak, dikirim rudal. Nah, ini semua tentunya walaupun kita kemudian belum sampai jatuh, kita harus disuruh ikut membela ke sana, berjihad dengan nyawa kita menjadi fardu ain, masih fardu kifayah minimal tentunya dengan harta yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, termasuk senjata doa. Kita doakan dan kirimkan ya senjata terbaik kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Kita buka diskusi dan tanya jawab bagi siapa yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah bagi yang ingin bertanya dari samping kiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama berkaitan dengan di akhirat, di hisab. Tadi kan dibuat ada 4 pertanyaan, yaitu umur, masa muda, ilmu dan harta. Ya. Kira-kira Allah kan sudah tahu Ya. apa yang Ya. tak perlu ditanya sebenarnya. Tahu. Ya. Ya. Kira apa hikmahnya di atas? Ya. Ya. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan masalah waris Ya. antara hukum ini dan kompilasi, Ya. bagaimana hukum harta yang diperoleh semisal Ya. anak angkat Ya. dari hukum kompilasi ada apa? Ya. Ya. Ini hukumnya harta yang haramnya bagaimana? Baik. Saya kasih Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa lagi Allah bertanya? Padahal Allah sudah tahu. Tidak ada satupun perbuatan kita kecuali Allah Maha tahu tentang apa yang kita kerjakan. Namun pertanyaan, sebelum diajukan pertanyaan, pertama Allah akan berikan kepada kita semua wa idas suhufu nusyirat. Ingatlah ketika semua catatan amalmu itu dibagikan. Sebelum ditanya, dibongkar lu. Ini macam sama kita di pengadilan. Dapat surat cinta tilang karena mobil lewat lampu merah. Ya, sebelum kita banyak cakap, diputarnya video itu, CCTV. Ini kau ini, betul. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya tujuannya apa? Bukan, ya nggak tahu dia tahu. Pertama konfirmasi dan meminta pengakuan dari kita. Kan begitu? Minta pengakuan dari kita. Allah Subhanahu wa taala baginya perumpamaan yang lebih tinggi. Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya, Allah ingin dengar pengakuan dan penyesalan dari kita. Kalau baik yang kita buat, kita pun tak menyesal. Kenapalah sedikit kali yang baik itu. Apalagi kalau yang kita kerjakan itu yang buruk, maka penyesalan pun akan jauh lebih besar lagi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Allah menginginkan pengakuan dari kita. Apa yang sudah kita buat. Makanya segala bentuk pernyataan yang sifatnya apa? Pengakuan kita secara sadar bagaimana kondisi kita. Ini termasuk cara terbaik dalam bertobat. Kalau kita lihatlah bacaan Sayyidil Istighfar. Itu kan intisarinya apa? Ada ngaku kita. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi zambi. Ngaku kita. Terus aku banyak. Ini. Nah, kalau tak mau ngaku di dunia, dipaksa ngaku di akhirat. Kan begitu dia. Maka dari itu, inilah pentingnya kita mengakui kesalahan kita dan menempuh jalan istighfar dan taubat supaya apa? Pertanggungjawabannya itu jadi lebih ringan. Makanya kata Umar, siapa yang berat hisabnya di dunia, ringan hisabnya di akhirat. Tapi yang nggak pernah menghisab dirinya di dunia, Allah minta pengakuan. Betul nggak? Kau buat begini. Kalau nggak percaya diputar lagi. Ini siapa rupanya? Jam sekian, pelakunya sekian, tempatnya ini, ya. Bukankah kau yang buat itu? Jadi yang seperti itu intisarinya satu. Nah, yang kedua, kadang-kadang dalam permasalahan pembagian waris ada tata cara perbedaan antara waris dalam faraid, dalam mazhab fikih yang ada dengan kompilasi. Ya, bagaimana sebenarnya kedudukan kompilasi ini?
Para ulama fikih menyatakan pada dasarnya kedudukan kompilasi laksana mazhab dalam fikih. Tapi mazhab yang dipakai itu mazhab menyoroti bagaimana situasi dan kondisi uruf yang berlaku untuk orang di Indonesia. Kalau dulu Imam Syafi'i waktu tinggal di Irak dia punya mazhab lama, pindah dia ke Mesir, dia buat mazhab baru. Artinya apa? Perbedaan situasi dan kondisi itu dapat berpengaruh terhadap hukum. Nah, kalau ditanya, apakah kompilasi merubah? Kalau ditengok prinsip-prinsip yang ada pada kompilasi, itu juga yang ada pada faraid. Cuma ada beberapa hal mungkin ditambah sebagai bentuk ijtihad. Contohnya apa tadi? Dalam faraid nggak ada hak anak angkat. Karena sebab kewarisan itu hanya karena perkawinan, pernikahan, ya pernikahan perkawinan, ada hubungan darah, ya. Kemudian yang ketiga, memerdekakan budak. Itulah dia. Tapi dalam kompilasi disebutkan anak adopsi yang diangkat lewat putusan pengadilan ini disisihkan dari harta peninggalan maksimal 1/3 sebagai wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Artinya apa? Sebelum dibagi ke ahli waris yang lain, disisihkan dulu maksimal 1/3 ini untuk anak angkat. Dengan cara apa? Memang ada dokumen resmi pengangkatan. Kalau tidak ada, cuma anak asuh atau apa, ya nggak bisa juga dibawa untuk dipakaikan pasal tersebut. Misalnya dalam kompilasi ada istilah ahli waris pengganti. Dalam faraid tidak ada. Dalam hukum faraid yang berlaku prinsip yang meninggal duluan nggak dapat warisan dari yang meninggal belakangan. Nah, ketika terjadi kasus salah seorang anak meninggal lebih dulu sebelum orang tuanya. Waktu orang tua meninggal, anak yang belum meninggal menurut fikih nggak dapat karena meninggal duluan. Tapi menurut kompilasi, ya ini boleh digantikan posisi anak yang sudah meninggal itu oleh cucunya, menggantikan posisi ayahnya. Kenapa? Ini kan cucunya kakek itu juga dia. Masa anak-anak yang lain dapat, ini nggak dapat? Jadi ini bagian dari ijtihad. Kalau ditanya, apakah harta yang didapat itu ini dapat bersumber haram atau enggak? Tentunya enggak, itu halal insyaallah. Kenapa? Anak yang bertanggung jawab, apalagi kita orang awam. Orang awam mazhabnya apa? Mazhab yang memberikan fatwa. Ulama yang merumuskan itu yang bagian dari mereka yang bertanggung jawab. Kok ada yang salah situ? Itu kan? Tapi bagi kita, ya apalagi semua sengketa-sengketa dalam pembagian waris ketika dibawa ke pengadilan agama, maka penyelesaiannya hakim-hakim di PA, di pengadilan agama, merujuk kepada kompilasi hukum Islam. Kenapa? Supaya ada referensi dan acuan yang jelas. Kalau dikembalikan masing-masing berpikir di 4 mazhab yang ada, ini bisa lain-lain nanti. Satu kasus terkesan menjadi ada ketidakpastian hukum karena merujuk kepada pandangan jurisprudensi yang beragam dan berbeda-beda. Maka dibuatlah. Makanya istilah Allah yarham Profesor Hasbi As-Siddiqi dan putranya Nuruzaman As-Siddiqi, yaitu dianggapnya fikih Indonesia. Fikih Indonesia artinya apa? Dirumuskan oleh para ulama di tanah air ini memperhatikan uruf, tapi yang tidak bertentangan dengan prinsip dan azas dalam hukum faraid juga. Walaupun ada kebaharuan ijtihad-ijtihad yang dibuat seperti wasiat wajibah, kemudian tadi ahli waris pengganti dan hal-hal yang lain. Demikian. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang saya tadi sampaikan membahas atau menyinggung tentang ahli waris anak. Kalau ada kasus seperti ini,
suami istri mengangkat anak laki-laki dan itu disahkan secara pengadilan. Iya. Sudah ada aktenya. Iya. Kemudian yang pertama, ketika dia menikah, orang tuanya tidak memberitahu kepada dia siapa orang tuanya. Sahkah pernikahan tersebut dengan menetapnya mencantumkan di buku nikahnya itu di ayah angkatnya? Ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika ibu angkatnya saat ini meninggal dunia, si anak angkat tersebut ingin mencium ibunya, diperbolehkan atau tidak? Mungkin itu ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam ada yang namanya konsep tabanni. Tabanni ini berdekatan maknanya dengan konsep adopsi. Kalau adopsi dari bahasa Latin, tabanni ini dalam kultur Arab yang kemudian disinggung juga kisahnya di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Arab masih di zaman jahiliyah dulu, kebiasaan ngangkat anak itu pun biasa. Dan kebiasaan yang berlaku, anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah mengangkat anak namanya Zaid bin Harisah. Ketika itu orang biasa panggil Zaid bin Muhammad. Sampai pada kasus Zaid menikah, rupanya rumah tangganya tak bertahan lama, dia bercerai dengan istrinya. Turun perintah dari Allah kepada Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini termasuk ayat yang paling berat untuk dikerjakan Nabi. Kenapa? Karena menyelisih kebiasaan orang ketika itu. Tapi Allah katakan, atakhshawin nas wallahu ahaqqu an takhshaw. Apakah kau takut dengan omongan orang padahal kau seharusnya lebih takut kepada hukumku, kata Allah. Nah, dengan Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya, ini penegasan dalam Quran, anak angkat gak sama dengan anak kandung. Karena kalau anak kita nikah, bercerai, tetap kita gak boleh nikah dengan mantan menantu kita. Kan begitu? Tapi menantu anak angkat boleh menunjukkan. Nah, maka dari itu konsep tabani, pengangkatan anak dalam Islam, pengangkatan dibenarkan selama tidak merubah nasab. Jadi ada kewajiban orang tua memberitahukan, dan itu bagian dari hak asasi anak angkat. Haknya untuk mengetahui nasabnya, asal usulnya. Ya. Karena makin lambat dikasih tahu akan jadi bom waktu. Lebih bagus di momen tertentu. Walaupun tadi kasusnya yang diangkat ini kan anak laki-laki, gak perlu wali, dia menjadi wali bagi diri sendiri. Walaupun demikian, hak dia untuk mengetahui mana keluarga biologisnya, keluarga kandungnya. Jangan pula kita kemudian takut orang tua angkatnya nanti gak sayang lagi dia sama saya kalau tahu begini. Enggak. Itu hak si anak dan kita perlu penuhi hak tersebut. Nah, kalau kemudian tadi digambarkan, bagaimana pula hubungannya dengan orang tua angkatnya? Meninggal pula ibunya, mau dia cium, boleh enggak? Tapi ini kan bukan ibu kandungnya. Di sini harus kita pahami, jamaah rahimakumullah. Dalam beberapa hadis Nabi, Rasulullah SAW menggambarkan peran ibu angkat yang sudah dijalani seseorang untuk jangka waktu yang lama. Ini melahirkan semacam adanya ikatan batin dan emosional, hubungan kemahroman. Sampai dulu ada namanya Salim. Salim ini anak angkat dari Abu Huzaifah. Dulu dia budak, kemudian diangkat jadi anak. Usianya ketika itu udah 5 tahun, tapi diperlakukan macam ayah kandung. Ketika turun ayat tentang tidak boleh nampakkan aurat kecuali hanya kepada mahram dengan batasan tertentu, nanyalah Abu Huzaifah, Rasul, ini Salim kan bukan anggota keluarga kami nih,
tapi udah kami angkat. Kayak mana? Ketika itu Rasulullah berkata kepada istrinya, kalau begitu kau susukan anakmu itu. Padahal Salim waktu itu usianya sudah 5 tahun. Biar didudukkan dia seperti layaknya ibu dan anak. Nah, jadi konteksnya di sini dengan dia dibesarkan dari kecil, sudah dirawat, diasuh, sudah ada ikatan emosional seperti ibu. Ya, maka berlaku walaupun itu namanya halah khassah, kondisi khusus yang nggak bisa kita samakan dengan yang lain, nggak bisa kita analogikan dengan yang lain. Tapi yang jelas, ya hubungan, apalagi kalau pengangkatan dari bayi, si ibu itu udah mengasuh seperti anak kandungnya sendiri, ya nggak ada masalah bagi dia kalau dia menyayangi ibunya sebagai ekspresi diciumnya, bukan kemudian itu dianggap sebagai satu masalah karena hubungan ibu dan anak sudah terwujud. Ini macam kasus-kasus zaman sekarang yang banyak muncul di dunia kedokteran sekarang. Ada yang namanya sewa rahim, gara-gara inseminasi buatan, ya dibuat pembuahan di luar rahim kemudian dimasukkan dalam rahim. Kadang-kadang seorang wanita rahimnya itu tak bisa untuk mengandung, maka dititipkan hasil pembuahan di rahim wanita lain. Menjadi pembahasan, ini anak yang lahir siapa maknya? Yang mengandungnya atau yang punya ovum? Ya, kalau dilihat dari segi genetika, ya mungkin dia punya ovum. Tapi tak bisa kita pungkiri, 9 bulan dia dalam kandungan ibu itu, walaupun bukan darah daging dia. Ini sudah dia makan dari apa yang dimakan maknya, dia menyusu dari apa yang ini sudah terbentuk, terjadi hubungan yang nggak bisa kita bantah. Itu juga makanya ada ayat in ummahatuhum illallai waladnahum. Keibuan itu siapa? Yang melahirkan. Quran nggak mengatakan ibumu itu yang punya ovum, nggak. Tapi bagaimana yang merawatmu, mengasihimu? Itulah keibuan tadi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan meninggal si ibu, dia sayang, mau cium, insya Allah itu bagian dari bagian ekspresi bakti anak kepada orang tua. Demikian. Ya, masih ada lagi Ustaz, waktu juga yang berkisahkan. Ya. Waktu kami mohon doa Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanal mujahidin fi Filistin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.